سيد المحزلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Al-ayat Sadaqallahu Alaihi Wasallam. Segala puji bagi Allah, rahmat salam semoga tetap kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, para sahabatnya, para tabi'in, para pengikutnya, termasuk kita. Alhamdulillah, jamaah subuh yang dengan gelap-gelap, ngantuk, capek, hingga dengan dimudahkan hadir oleh Allah di tempat ini. Yakin saya tidak perlu disebutkan lagi pahala dan ganjaran dari Allah yang sangat besar. Kegelapan nanti di hari kiamat akan Allah tebus dengan kegelapan subuh ini. Karena itulah hanya menyerahkan segalanya kepada Allah. Tidak perlu ujub, tidak perlu sombong, karena yakin jalan ini adalah jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah berada pada bulan yang disebut dengan bulan Rabiul Awal. Kita tahu bulan itu adalah di mana bulan Nabi Allah akhir zaman dilahirkan ke dunia. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah, termasuk subuh ini adalah melestarikan dari sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnatul yawmiyah Rasulullah 7 macam itu: tahajud, tilawah Quran, salat berjamaah, hadir di majelis taklim, salat duha, menengok orang fakir dan miskin apa yang sakit, dan menyentuh para duafa atau mengantarkan orang yang wafat. Insya Allah itu semua mudah-mudahan ada di antara kita, walaupun tidak semuanya kita kerjakan. Syukur-syukur semuanya kita dapat melaksanakan. Sebagai bentuk kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW adalah mencintai Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah akhlaknya Rasul. Ummul Mukminin ketika ditanya oleh para sahabat, bagaimana akhlak Rasul? Maka Ummul Mukminin menjawab, khuluquhu Al-Quran. Akhlak Rasulullah itulah Al-Quran. Karena itulah mari kita saat mengutip, lanjutkan dari tafsir bahasan subuh yang biasa kita bahas di subuh Senin ini. Kemarin telah membahas tentang betapa mulianya hamba Allah yang dibebaskan, diharapkan disentuh dengan hati menangkap. Masih ingat insya Allah, yakni Hayyinin, Lainin, Sahlin dan Karim. Itulah di saat hamba Allah berdoa, Rabbana shrif ana adzab jahannam inna adzabaha kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqama ya Rabb, selamatkanlah kami dari adab jahanam, sebab adab jahanam adalah adab sedahsyat-dahsyatnya adab yang tidak pernah ada orang yang bisa selamat, dan tempat itu sejelek-jelek dan segeram-geramnya tempat tinggal. Alhamdulillah. Maka Allah mengharamkan hamba Allah yang disentuh oleh hati mereka itu, antara lain itulah tadi atas subuh yang lalu telah dibahasnya. Adapun subuh ini akan saya kedepankan dengan topik setiap muslim pasti ingin selamat dunia dan akhirat. Dengan mengikuti warisan Rasul Quran dan Sunnah,
insya Allah tidak akan sesat hidupnya selama-lamanya. Itu jaminan yang disampaikan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu saya mengutip dengan alhamdulillah subuh ini Allah takdirkan di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, luang waktu, bukan tidak ngantuk, bukan tidak capek, bukan tidak banyak halangan, semuanya tapi bisa disikapi hingga ini jalan menuju untuk mendapatkan ridha Allah. Alhamdulillah masyaitanir rajim wal asr. Demi waktu, innal insana lafi khusr. Bahwa semuanya manusia dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang yang beramal saleh, wa tawassaw bil haq, yang saling mengingatkan dalam kebaikan, wa tawassaw bis sabr, dan juga mengingatkan ketika orang sudah diingatkan tapi belum melaksanakan sing sabar. Karena semuanya berproses. Jadi semua manusia rugi kecuali orang yang beriman. Orang yang beriman atau orang muslim pasti ingin selamat dunia dan akhirat. Bagaimana ingin selamat dunia dan akhirat? Tentu dasari semua amal dengan iman. Lalu lakukanlah amal soleh. Apakah itu ketaatan melalui ibadah-ibadah yang fardiyah, ibadah-ibadah yang wajib. Kemudian matalah solehah, ingatkanlah agar orang untuk tetap berada pada kebenaran. Jangan sampai mengkol kiri kanan. Watawasau bisabar, sudah diingatkan tapi belum juga lulus sing sabar. Maka itu semua adalah perjuangan untuk kita agar kita tidak termasuk orang yang merugi. Mengutip satu dari ayat Allah yang kedua, kita ingin selamat dunia dan akhirat, ingatlah pesan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang laki-laki, waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam li rajulin, datanglah di situ seorang laki-laki yang diberikan tuntunan oleh baginda Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? Iktani muhamsan qabla hamsin, manfaatkan 5 perkara sebelum kamu atau sebelum kamu didatangi oleh 5 perkara. Apakah itu? Subhanallah. Demi untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat, maka Rasul mengingatkan agar kalian selamat dunia dan akhirat. Pertama, sababaka qabla haratika, manfaatkanlah masa mudamu sebelum masa tua. Hadirin, kalau tidak dibiasakan dari sejak muda, jangan harap sudah tua bisa gesit, loyo, tambah malas. Makanya doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal azmi wal kasal. Bagi kau itu bukan fisik, walaupun tambah ilmu, karena fisik adalah bukan tambah kuat. Karena itu kalau orang terbiasa dari sejak muda, maka insya Allah karena kebiasaan seperti bangun untuk tahajud saja, betapa sulitnya fisik sehat apapun, sekekal apapun fisik manusia, kalau tidak dibiasakan untuk bangun malam tahajud, jagolah. Tapi karena terbiasa, bangun terbiasa, maka itu dimudahkan Allah. Pun demikian saat siapapun ini, kita pernah muda, anak kita juga perlu diingatkan karena masih muda. Maka ingatkanlah, nak, manfaatkanlah sababaka qabla haramika. Manfaatkanlah masa mudamu sebelum tua. Sudah tua itu, aduh, banyak halangan dan gangguan. Dan yang kedua, wasahataka qabla saqamika. Masa sehatmu sebelum datang sakit. Inilah yang diingatkan baginda Rasulullah SAW, nikmatani maqbul.
Dua nikmat yang kadang-kadang manusia melupakan, dilalaikannya. Apakah itu sehat dan luang waktu? Sampai dalam hadis lain dikatakan, barang siapa yang ketika di pagi ini diberikan kesehatan, kemudian ada luang waktu dan memiliki makan untuk hari ini, maka Rasul katakan itulah Allah yang sudah memiliki dunia dengan seisinya. Subhanallah. Kenapa? Karena sehat dan luang waktu itu adalah merupakan modal yang mengisi waktu tadi demi waktu. Mahal sehat itu, mahal waktu itu. Karena itu Rasulullah mengingatkan, isilah siang itu dengan terang, jangan kau gelapkan dengan dosa. Malam itu panjang, jangan kau pendekkan dengan tidurmu. Itu ditidurkan menjadi pendek malam itu, tapi dengan waktu bangun. Makanya salah satu sifat ibadah Rahman, Rasulullah telah membahas surah Al-Furqan bahwa walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Hamba Allah ibadah Rahman kekasih Allah itu adalah dialah hamba Allah yang bangkit bangun malam, tidak semalaman dipakai tidur semua. Maka kata Rasul, jangan kamu pendekkan malam itu panjang, jangan kau pendekkan dengan tidurmu. Subhanallah, ini kalimatnya sangat di bawah masih sekarang. Kalau orang yang pakai tidur berarti pendeklah malam itu, karena tidak memiliki amanah. Apalagi kalau tidurnya sembarangan, tidak berdoa dan sebagainya. Karena orang yang akan tidurnya berdoa lalu dia ngajak akan tahajud, kok apa dibangunkan itu? Ada niat enggak? Nah inilah, kalau sudah ada niat dicatat itu, dan ternyata sesulit apapun disitulah ada pertolongan Allah. Karenanya hadirin, manfaatkanlah kata Rasul, masa sehatmu sebelum sakit. Dan yang ketiga, wagina qabla fakrika, saat kalian memiliki kecukupan atau ada sebelum kalian disempitkan dengan kesulitan. Ternyata hadirin, dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 itu, orang itu ingin dikembalikan lagi ke dunia itu, ingin nambah amal. Ketika Allah mengingatkan dengan anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa kum minas shalihin. Saat Azrail sudah menemuimu, artinya kematian akan datang itu dikasih tahu dulu pada orang yang beriman itu. Ya. Maka di situ orang yang dikasih tahu untuk kematian lalu dia sempat mengingat Allah, betapa bahagianya orang itu. Tapi ingat, di situ kata Imam Al-Ghazali bahwa 5 macam kematian itu ada yang dihambat dengan tanpa diingatkan, dipaksa, dan itulah yang diingatkan. Badiru bi'amali sholihati sam'an hal tamiru, maka beramallah segera sebelum ada maut yang dikatakan mautul mudhijah, maut yang menghadap bahasa kita, tanpa tempo menggerak begitu saja. Karena itulah subhanallah, wadinaka qabla fakrika, ketika Allah memberikan kecukupan, maka isilah waktu ini, jangan menjadi rugi, karena yang dipakai, yang dimakan, dan yang disedekahkan itu adalah rezeki, dan sisanya itu adalah ditinggalkan. Karena itu saat kita dimudahkan untuk melakukan sesuatu amalan, entah itu sedekah, entah sholat sunnah, entah menolong orang, subhanallah,
lakukanlah sesempat mungkin karena itu adalah rizkimu dari Allah. Jangan sampai ditolaknya. Ingin selamat dunia dan akhirat, maka yang ketiga, manfaatkan saat sehat, saat ada, sebelum sakit, sebelum menjadi sempit atau menjadi orang yang fakir. Dan yang keempat, wafirakoka qabla sublika, manfaatkan masa luang sebelum apa? Sebelum sibuk. Subhanallah. Jangan dianggap bahwa kita tidak akan disibukkan. Itu ujian, godaan, dan lain sebagainya. Apalagi kepada orang yang terus bertambah usia, itu kata Rasul, 2 perkara yang akan senantiasa mengiringi orang yang sudah berumur dan tua. Maksudnya 2 perkara itu apa? Hubbud dunya, kecintaannya terhadap dunia semakin menjadi-jadi. Karena memang kalau sudah masa usia tua, tenaga tidak produktif lagi, tapi makan terus, pakaian makan terus, sarana terus, seragam mencari, sudah kadang-kadang tidak mau. Itulah ya. Dan yang kedua apa? Berangan-angannya semakin panjang. Kalau masa muda itu kadang-kadang pendek sekali pikirannya, nggak pernah ada pikiran kalau sudah lagi muda pengen bangun itu, pengen bangun ini. Tapi kalau sudah tua pengen ngebangun itu, pengen ini, pengen dan itu senantiasa muncul. Pantas setelah kata Rasul, di saat Rasul menjelaskan di hadapan para sahabat, Rasul menggaris persegi 4, lalu digarislah di tengah-tengahnya dari atas ke bawah. Lalu Rasul menggaris pendek-pendek di samping kirinya dan kanannya. Lalu ditanyakan, tahukah kalian apa ini? Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Rasul menjelaskan, lingkaran persegi 4 ini itu adalah batas umurmu. Jadi hidup ini sudah dilingkari dengan batas umur. Ya, ada orang hidup di dunia sudah habis umurnya. Semuanya diajarin sama. Lalu garis yang lurus dari atas ke bawah sampai lurus melebihi garis persegi 4. Kata Rasul, inilah cita-cita manusia. Kadang-kadang cita-citanya, keinginannya melebihi umurnya. Umurnya sudah tidak ada, sudah wafat, tapi proyeknya masih belum selesai. Itulah kata Rasul. Jadi kadang-kadang cita-cita manusia melebihi umur. Oleh karenanya kata Rasul, membangunlah sesuatu yang akan kamu huni, jangan membangun sesuatu yang akan kamu tinggalkan. Bercita-citalah sesuatu cita-cita yang akan kamu bisa capai, jangan terkenang sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Subhanallah. Karena itulah yang keempat ini Rasul mengingatkan, wa firaruka qabla sublika, wabil khusus yang disibukkan itu hadirin. Inilah yang selalu dimintakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas sholihin waj'alna lisana sidqin fil akhir. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang saleh, dan jadikanlah lisanku ini adalah sidqin fil akhirin, benar, jujur, tepat di akhir kehidupan. Jangan balelo. Balelo itu bisa sulit untuk mengatakan lafaz yang benar, bisa juga sulit untuk diingatkan karena pikirannya diisi dengan bermacam-macam hingga hatinya tidak lagi lurus mengingat Allah, sehingga sulit di situ. Masih ingatkah sang Al-Qum yang di situ dipimpin oleh para sahabat untuk mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah? Sulit sekali wahai Rasul. Apa kata Rasul? Batallah dia. Waduh, ternyata dia itu adalah anak yang bermasalah dengan ibunya. Lalu
kedengaran itu sama sahabat, sama ibunya bahwa Rasul nyuruh dibakar anak itu. Maka kata ibunya, janganlah, Rasul itu bagaimanapun anak saya. Maka kata Rasul, maafkan itu. Oh, ternyata anak itu punya dosa kepada ibunya. Maka disitulah baru ketika ibunya memaafkan, lalu itu dengan kalimat syahadat mudah sekali. Ternyata disitulah yang dikatakan sulitnya untuk mengatakan tuntunan yang baik itu karena dihalangi dengan dosanya. Alhamdulillah. Maka itulah hadirin kita senantiasa berdoa, Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut. Ini wa taubatan qoblal maut, bahkan wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Saat terakhirnya, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah ketika melalui sakaratul maut setelah maut. Itulah semuanya yakin hadirin. Juga berdoa dengan doa yang sangat masyhur itu, insya Allah mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Yang terakhir, wahayataka qabla mautika, manfaatkanlah saat hidup ini sebelum kematian datang. Jangan sampai seperti orang munafik tadi, saat kematian datang, Rabbi laula akhiratani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Ya Allah, kabulkan sesaat saja aku, saya ingin menambah amal, karena saat akan meninggal itu hadirin amalan-amalan itu dilihatkan, termasuk tempat tinggal yang akan dihuni pun dilihatkan. Ya Allah, tabarakallah. Karena itu usi nafsi wa iyyakum bitaqwa, saya mewasiati diri sendiri dan semua yang hadir, manfaatkan masa hidup ini sebelum kematian. Karena akan rugilah ketika hidup ini tidak diisi dengan kebaikan, dengan amal. Sampai Rasul menyampaikan dalam hadis kursinya, jadi itu, Muhammad ismasi, silahkan kamu hidup sekehendakmu, tapi ingatlah, innaka mayyitun, ujung-ujungnya kamu itu akan diakhiri dengan kematian. Silahkan mau gaya hidup bagaimanapun, tapi ingatlah, sekaya apapun, setinggi apapun jabatan kedudukannya, ujung-ujungnya mayitun, semuanya akan berakhir dengan kematian. Ya. Dan yang kedua diingatkan, waf'al masih, silakan kamu kerjakan apa yang kamu inginkan, tapi ingat, Pak innaka majibun bihi, apa yang kamu kerjakan itu semuanya majibun bihi, akan dipinta pertanggungjawabannya. Artinya ada balasannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum fala, siapa yang menanam kebaikan buahnya akan jatuh juga kembali kebaikan. Tapi wa in asatum fala, siapa yang menanam kejelekan atau dosa atau kemadaratan, semuanya hanya akan memadaratkan dirinya sendiri. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang mengingatkan kepada Rasulullah SAW, wahbu masita fa innaka mufarraqah, dan silakan kamu mencintai apa saja di dunia ini. Kan manusia juyina linahu musyawat minan nisa wal ghanimah, itu perhiasannya pasti semuanya dicintai. Tapi ingat kata Rasul, fa innaka mufarraqah, sesungguhnya kamu itu akan berpisah. Jangankan dengan istrimu, dengan hartamu, jiwa ragamu, dengan rohanimu saja akan berpisah. Bagaimana perpisahan rohani kita dengan jasad kita? Saat rohani itu diperlakukan dengan jasad kita untuk beramal baik, sampai mengatakan terima kasih wahai jasad, ruh ini bersamamu selama hidup, diperlakukan dengan untuk baik-baik saja. Semoga dengan takdir Allah nanti dipertemukan kita bersama-sama lagi. Itu adalah ruh yang baik yang diperlakukan oleh jasad dengan melakukan kebaikan. Coba bayangkan bagaimana rohani itu
ngerinya merasa tersiksanya di saat berada pada jasad yang jahat, yang hanya melakukan kejahatan, melakukan dosa dan sebagainya. Boleh saja dengan mengatakan, kata Siro, sialan lu, aku tersiksa selama hidup di dunia ini, aku dibawa-bawa untuk berbuat dosa dan maksiat saja. Sialan lu, alhamdulillah, itulah kira-kira kalau dikatakan si rohani yang dibawakan pada jasad itu. Oleh karena itu, ini dengan judul tiap muslim ingin selamat dunia dan akhirat. Karena itu manfaatkan masa muda sebelum tua, masa sehat sebelum sakit, masa kaya sebelum fakir, masa luang waktu sebelum sempit, dan masa hidup sebelum mati. Insya Allah, kata Rasul, pegang itulah kalau kalian ingin hidup selamat dunia dan akhirat. Insya Allah dengan segala perjuangan kita, bukan hanya sekedar kata-kata, ilmu itu kita baca, ilmu itu kita pahami, ilmu itu kita amalkan, dan ilmu itu kita dawamkan dan dakwahkan. Insya Allah akan menjadi satu wasilah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahumma shalli wa barik alaihi ya Allah ya rabbal alamin. Syakirin hamdan amin hamdan wa qiyatan wa ikati mazidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi lizalali wa zikri dari mu'ayyid Allahumma ya rahman bismillah ya rahman ini bersyukur mensyukuri nikmat memuji kebesaran mengagungkan kemuliaan ya Allah. Ampunilah dosakan dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami, dosa kaum muslimin ya rahman. Betapa besarnya nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami. Dengan pertolongan-Mu kami bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan taklim membaca ayat-Mu, wahyu-Mu yang disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul-Mu menyampaikan kepada kami 45 hal yang mengingatkan kami agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena itu ya Allah, tolonglah kami ya Allah agar kami bisa melaksanakan pesan Rasul tersebut. Kuatkanlah iman kami, kuatkanlah fisik kami, mudahkanlah langkah kami, ringankanlah lisan kami, tajamkanlah pandangan kami, tajamkanlah peninggalan kami, istiqomahkanlah keyakinan kami, muliakan kami dengan akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, demikian pula keluarga dan anak kami. Hanya itulah ya Allah, anak dan keluarga kami yang menjadi asal bagi kami. Jadikanlah mereka orang yang saleh dan salihah, yang senantiasa mendoakan kami ketika kami sudah wafat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, akhirilah segala urusan kami dengan kebahagiaan, dengan kemaslahatan, dan tutuplah hidup kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.